Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Selvia Melita dengan NIM 126406211053. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saham dan suku dan manakah yang lebih menguntungkan dari saham Adro, PNBS, dan suku negara. Yang pertama yaitu analisis fundamental PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Energi Tbk merupakan perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan batubara dan energi dengan integrasi vertikal penuh, mulai dari kegiatan penambangan hingga pembangkit listrik. Pada tahun 1989, perusahaan ini diambil alih oleh konsorsium gabungan dari perusahaan-perusahaan Australia dan Indonesia. Pada tahun 2008, Adro melaksanakan penawaran umum perdana atau IPO dan masuk ke dalam sektor oil, gas, dan coal. Adro saat ini dimiliki oleh PT Adaro Strategic Investment dengan kepemilikan sebesar 43,91%. Perusahaan ini merupakan perusahaan induk dari Adro dan dimiliki oleh keluarga Rahmat, keluarga Thohir, keluarga Subianto, Edwin Suryajaya, dan Sandiaga Uno. Garibaldi Thohir, yang menjabat sebagai Presiden Direktur Adro, memiliki kepemilikan sebesar 6,18%. Sementara itu, Edwin Suryajaya, yang menjabat sebagai Presiden Komisaris, memiliki kepemilikan sebesar 3,20%. Pemegang saham lainnya termasuk Theodor Permadi Rahmat, 2,54% sebagai Wakil Presiden Komisaris, Arini Saraswati Subianto 0,25% sebagai komisaris, Christian Aryano Rahmat 0,05% sebagai wakil presiden direktur, Julian Aslan 0,04% sebagai direktur dan chief HRGA IT, Cia Aho 0,03% sebagai direktur dan COO, masyarakat umum 40,58%, dan saham Treasure 3,13%. Penting untuk dicatat bahwa manajemen Adro yang terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki kepemilikan saham Adro baik secara langsung maupun tidak langsung. 1. Revenue growth, pertumbuhan pendapatan rata-rata 31% per tahun. 2. Net profit growth, pertumbuhan laba atau profit rata-rata 14% per tahun. 3. Return on equity, imbal hasil dari modal rata-rata 14% per tahun. 4. Return on asset, imbal hasil dari aset rata-rata 9% per tahun. Data tersebut diperoleh dari analisis laporan fundamental saham Adro yang menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki kemampuan yang tergolong baik dalam aspek manajemen internalnya. Dengan adanya integrasi vertikal penuh dari kegiatan pertambangan hingga pembangkit listrik, Adro telah menunjukkan kematangan dan keberhasilan dalam mengelola seluruh rantai nilai bisnisnya. Keseluruhan kepemilikan saham yang melibatkan pihak-pihak terkait seperti PT Adaro Strategic Investment dan individu-individu yang terlibat dalam manajemen juga mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perusahaan. Melihat kemampuan manajerial yang baik dan dukungan dari para pemegang saham, para investor dapat merasa yakin untuk menanamkan modal pada saham Adro. Kesimpulan ini didukung oleh performa positif perusahaan yang tercermin dalam laporan fundamental, menjadikan Adro sebagai pilihan yang menarik untuk pertimbangan investasi. Yang kedua yaitu analisis fundamental PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk atau PNBS. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebelumnya dikenal sebagai Bank Panin Syariah Tbk atau disingkat PNBS. Dibentuk di Malang pada tanggal 8 Januari 1972 dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Jaya. Kantor pusat Bank Panin Dubai Syariah Tbk terletak di Gedung Panin Life Center, lantai 3, Jalan
Jalan Parman, Kafling 91, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11420 Indonesia. Saat ini bank ini mengoperasikan 10 kantor cabang, 36 kantor fungsional operasional, dan 60 layanan syariah bank umum atau sinergi perbankan. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sejak awal pendiriannya di Malang telah mengalami perkembangan dan transformasi yang signifikan dengan nama yang kini menggabungkan unsur Dubai. Bank ini mencerminkan visi global dan komitmen untuk memberikan layanan perbankan syariah yang inovatif dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Gedung Panin Life Center yang menjadi markas besar bank ini menunjukkan kelanjutan operasional dan keberhasilan bisnisnya di tengah pusat keuangan Jakarta. Selain kantor pusat, jaringan kantor cabang dan fungsional operasional yang tersebar luas menandakan keterjangkauan layanan Bank Panin Dubai Syariah Tbk bagi nasabahnya. Dengan 60 layanan syariah bank umum atau sinergi perbankan, bank ini menawarkan beragam produk dan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjadikannya sebagai pilihan yang dapat diandalkan bagi mereka yang mencari alternatif perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berdasarkan laporan fundamental saham PNBS, terlihat bahwa kinerja perusahaan ini tergolong baik dalam menciptakan laba bersih. Peningkatan laba bersih yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2022 menunjukkan keberhasilan strategi bisnis yang diterapkan oleh PNBS. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa prestasi ini tidak terlepas dari modal yang kuat yang dimiliki oleh PNBS yang tercermin dari return on equity atau ROE yang signifikan. Peningkatan laba bersih yang mencolok sejalan dengan ROE yang tinggi memberikan indikasi bahwa PNBS mampu efisien menggunakan modalnya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. ROE yang lebih tinggi dibandingkan dengan return on asset atau ROA, PNBS menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan penggunaan ekuitasnya, memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para pemegang saham. Dengan demikian, dari segi fundamental, PNBS tidak hanya berhasil mencapai pertumbuhan laba yang positif, tetapi juga menunjukkan kemampuan untuk mengelola modal yang efektif. Hal ini dapat memberikan kepercayaan tambahan bagi investor yang mencari saham dengan kinerja fundamental yang kuat dan berkelanjutan. Analisis selanjutnya yaitu mengenai sukuk negara. Melalui analisis data yang dipublikasikan di Kementerian Keuangan, tampak bahwa penawaran sukuk negara menunjukkan nilai yang cukup tinggi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan besarnya minat dari berbagai pihak terhadap sukuk negara, tetapi juga menandakan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap investasi dalam instrumen keuangan. Dalam konteks ini, nilai tinggi pada penawaran sukuk negara dapat dianggap sebagai indikator positif terhadap stabilitas dan daya tarik sukuk sebagai pilihan investasi. Penting untuk dicatat bahwa nilai tinggi pada penawaran sukuk negara bisa diartikan sebagai respon positif dari masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Faktor ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai ketidakpastian ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap sukuk negara tetap terjaga. Ini mengidentifikasikan persepsi positif terhadap keamanan dan kestabilan sukuk sebagai instrumen investasi yang dapat menjadi pertanda baik bagi perekonomian negara. Dengan demikian, tingginya nilai penawaran sukuk negara tidak hanya mencerminkan aspek kuantitatif, tetapi juga mengidentifikasikan tingkat kepercayaan yang berkelanjutan dari masyarakat terhadap sukuk negara sebagai salah satu opsi investasi yang aman dan menguntungkan.